Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Amelia Martira, spesialis anestesi dan terapi intensif, sarjana hukum, magister hukum. Pada kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai komunikasi efektif pada sasaran keselamatan pasien. Sebagai pendahuluan, kita mesti memahami bahwa kita yang bekerja di rumah sakit berada di dalam organisasi yang dapat diandalkan. Apa sih organisasi yang dapat diandalkan itu? Dia mengandung 5 pilar yang harus kita penuhi agar rumah sakit kita bisa menjadi High Reliability Organization atau HRO. Yang pertama, kita harus preoccupation with failure. Kita harus selalu waspada kemungkinan kegagalan dalam sistem yang kita lakukan sehari-hari. Yang kedua, kita resisten terhadap segala penyederhanaan yang bisa membahayakan sistem kita saat ini. Yang ketiga adalah bahwa kita sangat sensitif pada operasional kita. Jika ada kegagalan, kita langsung mampu bereaksi. Yang keempat, kita selalu menghargai keahlian setiap member atau anggota dari rumah sakit sehingga kita selalu berkomunikasi dengan baik dan mampu mendengarkan satu sama yang lain. Kemudian bersama-sama kita komitmen untuk resilience menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin tidak pernah kita perkirakan bisa terjadi di rumah sakit kita. Dan inilah semuanya. Pilar-pilar ini akan membawa perubahan kita dalam keselamatan pasien. Budaya keterbukaan, inilah yang paling penting bisa kita lakukan. Kalau kita lihat kepada framework to action 7x5 matrix pada WHO Global Patient Safety Action Plan, maka kita harus bersama-sama setiap sivitas hospitalia membuat suatu sistem komunikasi terbuka di mana setiap orang merasa nyaman untuk menyampaikan kekhawatirannya mengenai operasional rumah sakit maupun sistem yang bekerja yang kira-kira bisa dianggap berbahaya bagi pasien, bagi diri kita sebagai tenaga medis dan kesehatan, dan juga masyarakat. Dan tentu saja ini bisa kita lakukan jika kita menurunkan perilaku dan struktur yang hierarkis dan mengembangkan budaya speak up atau mampu mendengarkan orang lain dan mampu berbicara dengan baik. Dan ini akan meningkatkan hubungan kita dengan pasien, dan untuk memastikan juga pasien dapat mengakses informasi medis yang diperlukan bagi dirinya. Dan pada akhirnya dengan budaya keterbukaan ini kita akan membangun budaya organisasi yang terbuka dan saling menghormati. Kita akan masuk ke dalam topik yang menjadi topik pada presentasi kali ini, yaitu sasaran keselamatan pasien. Ada 6 dari SKP yang mesti kita penuhi, namun terkait materi yang akan saya sampaikan, saya menekankan pada SKP 2, yaitu meningkatkan komunikasi yang efektif. Kita lihat bahwa ternyata akar masalah keterlambatan terapi yang pernah didata oleh AHRQ dari tahun 1905 sampai 2004, ternyata 80% kasus yang terjadi atau insiden yang terjadi itu disebabkan permasalahan komunikasi, dan ini mencapai 86%. Selanjutnya, kegagalan kita mengasesmen pasien itu juga turut menyebabkan kita gagal atau terlambat dalam memberikan terapi pada pasien dan seterusnya. Namun menjadi penekanan bahwa kebanyakan insiden keselamatan pasien yang terjadi di rumah sakit diakibatkan kegagalan komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Mari kita simak apa yang menjadi definisi komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pikiran-pikiran atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu cara tertentu sehingga orang lain tersebut mengerti betul apa yang dimaksud oleh penyampai pikiran-pikiran atau informasi tersebut. Ini merupakan definisi yang disampaikan oleh Komarullah, Semerhon, Honan Osborne, Kors, dan Well. Kita sepakat sama-sama bahwa apa yang ingin kita sampaikan haruslah dimengerti kepada si penerima pesan. Ada 5 komponen penting dalam komunikasi. Yang pertama tentu saja harus ada si sender yang akan mengirim pesan. Yang kedua ada pesan sendiri yang akan kita kirim.
atau message, yang kemudian channelnya, bagaimana pesan itu kita akan kirimkan kepada penerima pesan, dan tentu saja ada si penerima pesan, dan si penerima pesan atau receiver tersebut akan memberikan umpan balik kepada si pemberi pesan. Kalau kita lihat pada gambar ini atau bagian ini, kita bisa melihat bahwa ada communicator atau si sender akan mengirimkan pesan kepada komunikan atau receiver, dan komunikan ini akan mendekode pesan tersebut, dan dia akan memberikan umpan balik kepada komunikator bahwa ternyata informasi itu telah betul dia mengerti. Dalam proses ini ada pesan yang dikirim, ada umpan balik yang dikirim kembali, dan itu sebaiknya tidak ada gangguan atau noise selama proses tersebut. Inilah yang kita kenal sebagai komunikasi efektif, di mana ia akan terwujud bila terjadi kesamaan persepsi antara pengirim pesan dan penerima pesan. Syarat dari suatu komunikasi efektif tentu saja tepat waktu. Informasi itu tidak boleh delay, tapi harus tepat waktu. Yang kedua, harus secara lengkap, tidak terputus, akurat dan jelas, dan tentu saja mudah dipahami oleh penerima pesan. Inilah yang harus kita kelola untuk bisa menciptakan suatu komunikasi efektif. Komunikasi efektif akan tercapai apabila pertama, lengkap. Komunikasikan seluruh informasi yang relevan. Jadi kalau bisa tidak ditambah dengan informasi-informasi lain yang tidak relevan tentang pesan yang akan kita kirim tersebut. Yang kedua adalah jelas. Sampaikan informasi dengan bahasa sederhana. Ini akan menjadi problem sedikit ya untuk di rumah sakit, karena kita terbiasa dengan bahasa medis, sehingga harus kemampuan kita harus bisa menyampaikan bahasa medis tersebut bisa kita kelola, bisa kita ubah menjadi bahasa yang sederhana yang bisa dipahami terutama bagi pasien dan keluarga. Yang ketiga adalah singkat. Komunikasikan informasi secara ringkas, tidak bertele-tele, tidak berputar-putar. Tepat waktu, menawarkan dan meminta informasi pada waktu yang tepat. Kemudian yang terakhir adalah menghormati. Ini mesti kita pahami bersama, karena kita akan menggunakan komunikasi yang tentu saja akan meningkatkan rasa aman secara psikologis dan bisa mengafirmasi anggota tim kita. Tidak hanya sekedar memberikan instruksi dan membagi informasi, namun juga bisa menambah kepercayaan diri dari si penerima pesan, terutama apabila ia merupakan bagian dari anggota tim kita. Kalau kita lihat metode REACH, maka komponen dari metode komunikasi efektif adalah pertama, R, respect. Komunikasi harus diawali dengan rasa hormat. Yang kedua adalah E, empathy. Kita harus bisa memahami perasaan dari si penerima pesan atau lawan kita berkomunikasi. Audible, suara kita harus terdengar dengan jelas. Artikulasi tentu saja jelas agar dia bisa memahami. Clarity, ini juga masuk dari kejelasan dalam penyampaian informasi. Dan terakhir adalah H, humble. Dari awal diawali dengan respect atau rasa hormat, maka kita akhiri dengan humble atau rasa rendah hati. Bagaimana manfaat komunikasi efektif bagi pasien? Tentu saja pertama adalah pasien kita akan puas. Ini akan meningkatkan kepuasan pasien dalam menerima pelayanan kesehatan. Pengalaman pasien kita jika kita memberikan komunikasi efektif akan sangat baik bagi rumah sakit, dan tentu saja akan meningkatkan citra dari rumah sakit. Yang kedua, pasien akan menjadi percaya kepada kita. Dia bisa mempercayakan dirinya, keselamatan dia kepada dirinya, karena dia akan PD atau meningkat percayaan pasien kepada kita sebagai dokter atau pada nakes, dan inilah yang menjadi dasar hubungan antara pasien dan profesional pemberi asuhan. Ketiga adalah kita akan lebih berhasil dalam memberikan tata laksana. Komunikasi efektif akan meningkatkan keberhasilan diagnosis, keberhasilan terapi, dan tindakan medis yang kita rencanakan bagi pasien kita. Dan terakhir, kepercayaan diri. Meningkatkan kepercayaan diri kita sebagai nakes, sebagai dokter, dan ketegaran pada pasien fase terminal dalam menghadapi penyakitnya. Kita beranjak kepada SKP yang menjadi bagian dari sasaran keselamatan pasien, yaitu SKP 2, komunikasi efektif.
Di dalam komunikasi efektif sasaran keselamatan pasien ada 3 hal yang mesti kita ingat. Pertama adalah penerapan komunikasi saat menerima instruksi melalui telepon, menulis atau menginput ke komputer, membaca, konfirmasi kembali, dalam hal ini write down, read back, confirmation, dan SBAR. Saat melaporkan kondisi pasien kepada DPJP, serta didokumentasikan dalam rekam medik. Yang kedua adalah penerapan komunikasi saat pelaporan hasil kritis pemeriksaan penunjang diagnostik melalui telepon, menulis atau menginput ke komputer, membacakan konfirmasi kembali, write down, read back, confirmation, dan didokumentasikan dalam rekam medik. Yang ketiga, rumah sakit juga harus menerapkan komunikasi saat serah terima sesuai dengan jenis serah terima. Jadi, kalau kita recap, komunikasi efektif dalam SKIP terkait dengan komunikasi menerima instruksi, komunikasi pelaporan hasil kritis, dan komunikasi serah terima. Bagaimana apa yang harus kita lakukan saat kita memberikan instruksi secara lisan atau via telepon? Tentu saja kita mesti memahami jenisnya. Komunikasikan dilakukan dengan menggunakan komunikasi verbal dan tulisan. Ini adalah jenis yang akan kita lakukan ketika memberikan instruksi secara lisan atau via telepon. 2 hal yang kita berikan. Kita akan berkomunikasi secara verbal dan kita akan membuat komunikasi tulisan. Yang kedua, metode apa yang kita gunakan? Rekomendasinya adalah menggunakan metode SBAR, menggunakan tulis, baca, dan konfirmasi, atau yang saya sebutkan sebelumnya, write down, read, and confirmation, read back. Yang terakhir adalah kita harus paham bahwa pastikan jalur komunikasi akan kita lakukan. Apakah menggunakan jalur telepon, apakah berbicara langsung, atau menggunakan media sosial, dan seterusnya. Kita harus menetapkan bersama seperti apa kita memberikan instruksi, jalur komunikasi apa yang kita pilih, karena semuanya memiliki tantangan masing-masing. Kita akan lanjut kepada metode komunikasi SBAR. Apa sih SBAR itu? SBAR terdiri dari 4 hal. Pertama, S, situation, mengenai apa yang terjadi pada pasien. Yang kedua adalah background, kondisi klinis apa yang dimiliki pasien sebelum situasi itu terjadi. Yang ketiga adalah assessment, apa sih yang kita perkirakan atau simpulkan terjadi pada pasien. Yang keempat adalah apa rekomendasi kita yang kita pikirkan, yang kita berikan kepada penerima pesan kita. Sebagai contoh, beginilah cara kita melaporkan secara SBAR. Selamat siang dok, melaporkan pasien Nyonya A saat ini dia mengeluhkan nyeri dengan faz lebih dari 5. Pasien pasca operasi sesar 1 hari yang lalu dan telah mendapatkan ketorolak 3 kali 30 mg intravena. Saat ini pasien mengalami nyeri akut pasca operasi waktu sudah diberikan ketorolak 1 jam yang lalu. Apakah pasien dapat diberikan analgetik tambahan dok? Mungkin golongan NSAID seperti parekoxib? Dapatkah Anda membreakdown atau merinci mana yang situasi, mana yang background, mana yang assessment, mana rekomendasi? Ya, betul. Untuk situasi, di sini si pengirim pesan menyebutkan situasi Nyonya A yang saat ini menderita nyeri dengan faz lebih dari 5. Yang kedua, latar belakang bahwa dia pasca operasi sesar 1 hari yang lalu. Yang ketiga, assessment bahwa disebutkan bahwa pasien mengalami nyeri akut pasca operasi walau sudah diberikan terapi. Yang keempat, rekomendasi untuk pemberian tambahan analgetik. Ya, Anda betul sekali. Selanjutnya, kita masuk metode berikut berupa read back and repeat back. Ini merupakan salah satu bentuk closed loop communication. Biasa digunakan saat memberikan instruksi melalui telepon, laporan hasil kritis, serah terima atau handover, dan lain-lain. Kalau kita lihat di bagian check back, maka sender akan menginisiasi pesan, mengirimkan kepada penerima, dan penerima akan menerima pesan tersebut dan memberikan feedback konfirmasi. Dan ketika feedback sudah dikirimkan, maka sender, si pengirim pesan, menyatakan konfirmasinya terhadap pemahaman dari penerima pesan. Ada 3 komponen di sini. Pengirim pesan menyampaikan informasi, penerima pesan mengulang informasi yang diterima, dan pengirim pesan menyatakan tepat atau tidak tepat informasi yang dipahami oleh penerima pesan.
Read back and repeat back. Komunikasi pelaporan hasil kritis nilai diagnostik adalah komunikasi berikut yang ada dalam sasaran keselamatan pasien. Pelaporan hasil kritis adalah suatu mekanisme komunikasi yang bertujuan untuk memastikan pasien mendapatkan diagnosis yang cepat dan tepat dan merupakan aspek penting dalam keselamatan pasien. Prosedur yang penting diatur dalam pelaporan hasil kritis ini adalah: pertama, kita harus sama-sama memahami atau mengetahui apa saja yang menjadi pemeriksaan kritis dan nilai kritisnya. Kemudian kita identifikasi hasil kritis itu dan dibuatlah suatu alur pelaporan dan ditetapkan bersama-sama jalur komunikasi apa yang kita gunakan ketika ada notifikasi hasil kritis, dan siapa yang akan menerima hasil kritis tersebut dan bagaimana pencatatan. Dan kalau misalnya cara kita melaporkan itu tidak berhasil, harus ada prosedur untuk fail safe atau eskalasinya sesuai dengan tenggat waktu yang kita tetapkan. Terakhir adalah kita selalu melakukan MONEF atau monitor dan evaluasi prosedur pelaporan hasil kritis untuk kita memahami apakah sistem yang kita punya ini sudah cukup baik atau tidak. Bagaimana cara metode komunikasinya? Pertama-tama tentukan jalur atau channel komunikasi yang dipilih. Apakah via telepon, apakah via media sosial, apakah via email, dan seterusnya. Gunakan mekanisme read back yang sudah saya sampaikan tadi apabila berkomunikasi secara verbal, misalnya melalui telepon. Terdapat mekanisme notifikasi yang memberikan informasi apakah laporan hasil kritis tersebut tersampaikan atau tidak. Penting bahwa informasi nilai hasil kritis itu tidak hanya sekedar dikirim atau disampaikan, tapi si penerima notifikasi tersebut harus tahu dan bisa merespon terhadap nilai hasil kritis tersebut. Terdapat batas waktu diterima atau tidaknya laporan atau tindak lanjutnya, dan ada dokumentasi. Kita bisa lihat salah satu bentuk dokumentasi yang bisa kita buat di dalam rekam medis kita. Dan semua itu harus dikerjakan kurang atau sama dengan 30 menit. Mengapa 30 menit? Karena ini merupakan indikator mutu nasional pelaporan nilai hasil kritis laboratorium, di mana capaiannya harus 100%. Hasil kritis adalah hasil pemeriksaan yang termasuk kategori kritis sesuai kebijakan rumah sakit dan memerlukan penata laksanaan segera. Waktu lapor hasil kritis laboratorium adalah waktu yang pemeriksaan dibutuhkan sejak hasil keluar dan telah dibaca oleh dokter atau analis yang diberikan kewenangan untuk membaca hasil kritis tersebut hingga dilaporkan hasilnya kepada dokter yang meminta pemeriksaan tersebut. Dan seluruh proses itu harus selesai dengan waktu pelaporan kurang atau sama dengan 30 menit. Dan ini merupakan standar ya teman-teman. Terakhir, kita akan membicarakan sebagai bagian dari komunikasi dalam sasaran keselamatan pasien adalah komunikasi serah terima. Komunikasi serah terima berhubungan dengan proses menyerah terimakan informasi khusus pasien dari PPA ke PPA lain atau tim berikutnya, termasuk juga antar rumah sakit atau perawatan rumah. Bertujuan untuk memastikan keberlanjutan perawatan pasien dan tentu saja keamanan pasien. Apa saja informasi yang akan diberikan? Pertama, kondisi terkini pasien. Yang kedua, perubahan terbaru kondisi pasien. Yang ketiga, terapi yang telah diberikan ataupun akan diberikan. Dan terakhir adalah komplikasi atau perubahan yang mungkin terjadi yang telah kita pikirkan. Rekomendasi WHO mengenai serah terima itu apa? Pertama, harus ada standar komunikasi serah terima. Rumah sakit harus membuat suatu komunikasi serah terima yang terstandar di setiap proses rumah sakit. Jadi, tidak boleh berbeda-beda antar unit ataupun antar orang. Terdapat komunikasi serah terima terstandar antar staf yang diterapkan pada pergantian shift, transfer pasien, perpindahan pasien antar unit. Contohnya dengan menerapkan penggunaan SBAR. Yang kedua, haruslah ada waktu yang cukup. Terdapat alokasi waktu yang cukup untuk melakukan serah terima dan menyampaikan informasi yang penting, berdiskusi dan tanya jawab seputar kondisi pasien. Gunakan repeat back and read back.
Kemudian yang ketiga, informasi serah terima. Sampaikan informasi yang penting mengenai pasien seperti status kondisi pasien, obat-obatan, rencana terapi, instruksi dan perubahan yang terjadi. Terakhir, batasan informasi. Batasi informasi serah terima pada hal-hal yang relevan, yang penting dalam memberikan asuhan nyampan. Jangan gosip ya kalau lagi melakukan serah terima. Rekomendasi AHRQ mengenai serah terima juga ada. Pertama, dikatakan bahwa serah terima itu terkait perpindahan tanggung jawab dan pertanggungjawaban dari satu anggota atau satu staf rumah sakit atau PPA kepada PPA yang lain. Seluruh hal yang ditransferkan harus dipastikan diterima oleh orang tersebut yang sadar betul bahwa tanggung jawabnya telah beralih dan pertanggungjawabannya juga beralih. Sehingga nggak ada lagi kalau misalnya ada pertanyaan, oh itu shift pagi yang melakukan, oh itu shift siang melakukan. Karena sebenarnya melalui serah terima tersebut, tanggung jawab dan pertanggungjawabnya telah dialihkan dalam proses serah terima. Orang yang melakukan penyerahan tersebut wajib memastikan yang menerima tugas baru ini akan bertanggung jawab seperti dirinya sendiri. Jadi apa yang dilakukan shift pagi akan sama dengan apa yang akan dilakukan oleh shift sore dan seterusnya. Yang kedua adalah kejelasan informasi. Informasi harus jelas dan tidak ada ambigu. Menjadi tanggung jawab tim yang menyampaikan informasi untuk memperjelas informasi ambigu sebelum serah terima selesai. Jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengambang selama proses serah terima. Komunikasi verbal. Kita menggunakan saluran komunikasi yang sesuai dan tidak boleh berasumsi bahwa orang yang menerima informasi akan baca atau paham. Makanya gunakan komunikasi verbal, bukan sekedar tulisan dan kita serah terimakan. Dipahami oleh penerima informasi dan penerima informasi memiliki kesempatan untuk mereview. Penerima tugas atau informasi harus menyatakan bahwa ia paham mengenai tugas atau informasi yang telah diserahkan pada dirinya. Serah terima merupakan kesempatan yang baik untuk mendapatkan masukan dari pihak lain. Sehingga itulah kenapa diperlukan alokasi yang butuh agar proses ini bisa berlangsung, karena semua orang yang terlibat dalam serah terima harus betul-betul memahami informasi yang diserah terimakan tersebut. Contoh metode serah terima atau IPAS. Kalau bisa kita lihat gambar, ini seperti kita lagi lari estafet dan kita melakukan serah terima batonnya atau batonnya namanya ya. Ini kita bisa menggunakan IPAS. Saya tidak membahasa Indonesia kan karena memang asalnya dari bahasa Inggris, di mana I itu adalah illness severity atau tingkat keparahan penyakit. Di mana kita serah terimakan apakah pasien itu stabil, perlu diawasi atau tidak stabil. Kemudian P-nya apa? Adalah patient summary atau resume kondisi pasien, riwayat masuk rumah sakit atau perbedaan unit, rencana tata laksana, dan bagaimana perawatan, assessment saat ini, dan rencana kontingensinya. A adalah action list, berisikan daftar tindakan yang mau akan dilakukan, apakah pasien mau dikirim ke radiologi, apakah mau di HD atau melakukan tindakan pembedahan, kapan dikerjakan atau waktu pekerjaannya kapan, dan siapa yang bertanggung jawab dalam action list tadi atau daftar tindakan tadi. Yang keempat adalah S, situation awareness, dalam hal ini adalah contingency planning, mengetahui apa yang terjadi dan rencana terhadap apa yang mungkin terjadi. Knows what's going on, plan for what might happen. Jadi kita pertama-tama harus paham apa sih yang saat ini pada pasien, dan kalaupun terjadi kira-kira apa yang terjadi dan bagaimana kita menghadapinya. Yang terakhir adalah S atau synthesis by receiver, di mana penerima pesan tadi sekali lagi dia harus merangkum apa yang disampaikan dan dia bertanya dan mengulangi tindakan yang harus dilakukan. Sama yang tadi ya. Read back, repeat back. Semua harus ada umpan balik. Sehingga kalau kita simpulkan, komunikasi selalu ada pesan yang dikirim dan selalu ada feedback untuk mengkonfirmasi tersebut. Sebagai kesimpulan, komunikasi merupakan salah satu kunci keselamatan pasien, dan kegagalan komunikasi menjadi akar masalah tersering dari insiden keselamatan pasien. Komunikasi efektif dalam sasaran keselamatan pasien meliputi komunikasi pelaporan hasil kritis,
komunikasi serah terima, dan memberikan instruksi lisan melalui telepon ataupun secara langsung. Terakhir, metode baku harus kita gunakan dalam berkomunikasi antar PPA, di mana hal ini akan menunjukkan bagaimana efektivitas komunikasi kita. Kita bisa gunakan SBAR, TBAK, read feedback, and read back. Sekian, terima kasih untuk materi komunikasi efektif ini. Salam keselamatan pasien.